apa gitu loh. Nggak Kalau waras, Mr. Blind, dia nggak waras. Iya, makanya kita harap nih netizen-netizen, teman-teman yang di Waras. bawah ini mulailah berpikir ke arah situ. Ada apa di balik semua itu? Ada udang di balik bakwan kali ya? iya karena gini ya, maaf nih, mau apa namanya, modus operandinya mirip-mirip dengan yang dialami Reza Gladys, Betul. ya kan? Diserang secara produk, diserang juga secara Mental. ya pribadi Mental. gitu. Yes. Nah, secara pribadi yang dikatakan, ini contoh ya, ini dia sendiri yang mengatakan, yang aku sampai terperanjat dan terkaget-kaget tuh. Omsetnya Reza Gladys itu dia sampaikan di depan persidangan nih. Berapa waktu itu dia sebut? 120 miliar ya? Kalau nggak salah. Dia sampaikan offset. Itu di persidangan. Coba bayangin. Ya maksudku, ketika misalkan orang itu mau punya omset berapapun, urusannya di mana? Karena ada mekanisme lain nanti akan mengatur itu. Mau dia punya harta segunung kayak, ya negara ini punya instrumen untuk mengamankan orang-orang tersebut kan. Nggak perlu juga dia sampaikan sampai segitunya gitu loh. Itu mobil mewah tuh bayar nggak pajaknya? Kalau mau bayar mau nggak, urusannya dia apa? Karena negara ini punya instrumen untuk itu. Iya. Kayak suaminya dokter RG ya kan, dibilang punya selingkuhan, konotasinya. Nah itu dengan itu gimana ceritanya itu ya? Yang nggak ada lah hubungannya dengan hukum ini gimana gitu loh, dengan kasusnya ini ya, kan nggak ada hubungannya. Serang personal aja dia. Iya kan nggak ada hubungannya, nggak ada kaitannya gitu loh. Betul. Anak-anaknya kan juga sama, jadi korban juga tuh dibully. Kalau untuk mematikan usaha melalui serangan produk, ya kan? Kemudian untuk mematikan kredibilitas orang untuk tidak bisa berusaha lagi, itu kan kejam ya. Gitu loh. Akhirnya orang itu tidak akan bisa berusaha lagi. Kalau produknya cuma diserang, mungkin dia akan bisa membuat produk yang baru. Oke? Tapi kalau sudah sampai serangan ke personal, seolah-olah si orang ini tidak boleh berusaha lagi di bidang yang sama. Iya. Salah nggak kalau aku berasumsi kayak begitu? Betul. Makanya kan netizen ini harusnya sadar dari situ. Maksudnya menilai dari situ loh semuanya itu. Jangan cuma termakan karena premingan, karena ini itu. Cuma ditelusuri dulu ada apa sebab-musababnya gitu. Makanya aku bilang ini sebenarnya ada upaya-upaya untuk menjatuhkan kompetitor. Oke, sabar. Jadi kalau udah barang, oke. Sabar. Yang masalah itu bukan Mr. Blind dong, ya nggak? Oke, ini Ardi ini selamat datang Ardi. Oh iya Bang Ardi. Pagi Mr. Mbak Fitri, semuanya. Hai malam. Enggak, kalau aku gini sih ya, si Topeng ini ya, dia muncul dari awal andai kan dia konsisten dengan mereview produk aja ya, fokus ke produk skincare aja, mungkin banyak yang dukung termasuk aku juga kan. Tapi kan ya kita sudah tahu kan dia larinya kemana-mana juga kan, ke personal. Nah sekarang kan dia tuh digadang-gadang penyelamat muka wanita Indonesia kan ya. Nah aku mau tanya sini, yang pernah ketemu sama dia langsung kan, apakah dia mukanya semulus itu? Mukanya bopeng, betul-betul dia bopeng atau gimana kan? Nah kalau jangan salah di itu mulus itu kalau pakai filter lagi. Iya makanya 1000 kali itu, tapi filternya mukanya seperti bulan. Sok penyelamat itu kan, sok penyelamat wanita. Dia ada pembelaannya Bang Ardi, ada pembelaan dirinya kan gara-gara COVID. Nah kau kan dokter kecantikan, kau kan tahu segalanya, kandungan, persenan masalah berbahaya tidak berbahaya. Kau kan tahu segalanya dari yang semua owner kan. Kenapa kau nggak lakukan itu? Kalau kau memang tahu dari segalanya kan, kenapa dia nggak lakukan untuk memperbaiki mukanya sendiri dulu kan?
Gak mampu, udah kebopengannya udah terlalu parah. Iya makanya itu Mbak. Karena pakai skincare dia sendiri gitu. Itu makanya kalau ada orang yang beli skincare dia itu coming soon mukanya kayak dia. Mukanya itu seperti bulan, Kak. Nggak ada atmosfernya. Jadi meteor langsung jatuh, kena bolong. Jadi jadi gara-gara si Parah, Bopeng ini kita Mr. pun Brian. yang tidak pernah menghujat orang, kita menghujat juga karena dia yang mulai kan. Dia yang mulai. Hujat orang. Kita mirroring. Kita mirroring aja. Makanya dia kesal sama saya kan sekarang saya terus yang semakin saya disenggol semakin senang ada bahan untuk ngebales. Kalau dia diam juga kan gimana saya ngebalesnya? Tuh dia bikin pakai- feed barusan pakai- teman saya kirim teman si gila si Bopeng katanya dia nge-up DM-an orang apa katanya saya pacaran sama Yunani sejak kapan saya punya pacar bule apa gitu. Iya. Yunani. Hinting. Ya, sama orang Yunani. Saya Oh, berarti inget-inget, namanya saya nggak ini Karatinaikos. Anjay. bener nggak pernah saya udah terus apalagi kata mas saya jawabin tuh di situ. Nah semakin dia punya postingan tentang saya kan semakin enak misteri saya ada bahan untuk ngemaki dia. Iya, ada Kalau bahasanya. dia diam kan saya nggak ada bahan untuk ngata-ngatain dia. Kalau dia ada kalau begini kan enak nih saya. Oh ada lagi sekali dia posting 5 kali saya jawabin puas gitu rasanya. Ya pokoknya Bopeng jangan berhenti dulu ya. Aku belum puas nih ngata-ngatain. Terus saya Orang Yunani. jangan kalem dulu ya, jangan kalem dulu lagi. ya. Jangan kalem dulu pokoknya ya, Bopeng ya inget loh. Ingat jangan. Tapi kalau Kita orang- nggak punya hiburan Kalau orang Yunani bukan orang luar negeri, ke orang Jawa itu Yunani. Itu mah beda lagi. itu beda lagi. Pokoknya, Oke. pokoknya saya mah apapun udah nggak ada ini, udah nggak ada apa udah geli gitu bacanya. Tapi kalau dia diem kan saya nggak ada bahan, Mr. Z untuk maki dia. Benar. Makanya saya senang kalau dia posting ngoceh tentang saya. Oh oke nih. Apalagi saya pergi kantor nih, saya lihat dulu nih FYP. Kadang dikirimin kan, Bu dia ngomong begini, oke saya angkat topeng saya itu ya, saya ngoceh-ngoceh. Ya enggak. Malam-malam nih mau tidur temen saya gila si Bopeng katanya. Dia ngatain aku mucikari. Kita aja teman-teman lu seumur-umur nggak pernah dikenal-kenalin sama temen lu yuk kalau minta dikenalin dia dimaki katanya gitu. Nah mana dia? Ada di feednya. Ah saya maki, saya jawab tuh 4-5 kali tak-kata-katain. Enak, tidur saya pules kalau begini. Pules. Makanya dari tadi saya diam lagi maki si Bopeng. Aku Terampiaskan ya ada, Kak Fit. aku ada pertanyaan gini loh. Terampiaskan ya. Aku ada pertanyaan gini loh. Di sini kan ada teman yang tahu hukum juga masalah produk juga kan. Kalau misalkan iklan yang berlebihan itu termasuk penipuan juga nggak? Kalau Biasa nih. Enggak dong. Iklan yang berlebihan itu bukan penipuan. bukan ya? Bukan, karena produknya ada kan. Enggak maksudnya Sekarang gini, iklannya- ini enggak contoh. kandungan ini ya Bang. Gini, Misalkan aku nih. kasih contoh ya Ardi ya. Contoh nih misalkan nih. Aku punya produk. Tunggu dulu, Aku Mr. bilang. Ben. Biarkan dia Enggak, dulu, ini Mr. Ben. biar simple Contoh aja. aku kasih Ini. contoh gini Mr. Blind. Contoh nih produk yang kita lihat dari SD sampai sekarang yang iklan yang ada di TV kan contoh nih ya. Aku orang yang nggak tahu hukum tentang produk apa dan sebagainya kan contoh nih ya. Kalau kita mau tuntut si Dokpeng ini untuk apa namanya memberantas semua kayak jenis-jenis penipuan atau dan sebagainya kan contoh nih kayak iklan sampo nih kan. Di situ kan iklannya meluruskan berkilau. Hanya dengan sekian bisa berkilau meluruskan tapi kan kenyataannya enggak kan? Itu Nah, penipuan nggak makanya- atau gimana? Kenapa nggak Makanya aku bilang dilaporkan begini. dulu? Makanya aku bilang begini ya, teman-teman. Ketika ada produk kemudian diiklankan secara berlebihan, ya. Namun tidak terjadi di masyarakat. Pembuktiannya kembali lagi. Ketika si produsen bisa menghadirkan 10 orang yang rambutnya berkilau, pidananya gugur. Bukan penipuan karena dia berhasil menghadirkan orang yang rambutnya panjang dan berkilauan menggunakan sampo itu. Selesai. Makanya aku bilang, kalau misalkan iklan itu berlebihan, giginya putih dalam 7 hari misalkan. Kalau dia bisa menghadirkan 10 orang menggunakan pasta gigi itu giginya putih selama 7 hari, selesai barang itu. Oke, Mr. Ben. Ini sebelum saya ke kamar mandi nih, Mr. Ben. Ini Nggak boleh dong, ini Mr. Z. Aku makan Nggak boleh, katanya Bang. nggak boleh. Sekarang mau kamar mandi Tidak, boleh, gimana ini sih? serius ini bukan makan ya, ini kamar mandi sebentar. Oh, Saya merasa ditipu karena iklan. mm-mm. Yo.
Iya. Begini, dia bilang begini. Ini akan memperpanjang dan memperbesar Maherot. Ternyata Maherot nggak gitu. Ayo. Ini ke kamar mandi bawa Ica, bopeng. Pak Mr. Z. Ica, kamu anu dulu ya, kendalikan dulu ya. Aku Siap. ini dulu ya. Aman. Oke. Kupikir Ica disuruh memperbesar dan memperpanjang. Enggak dong. Ngadi-ngadi Mr. Bland. Tadi soalnya habis ngomong begitu soalnya. Contoh. Ya, makanya aku bilang kalau misalkan ada iklan, mungkin itu berlebihan ya bahasanya. Contoh, luar biasa katanya. Isuzu Panther cuma 44.000 sampai ke Bali. Mau kemana Dokter Janet? Dokter Janet mau kemana? Mau kemana Mas Dokter Janet? Masih inget nggak dulu iklannya itu? Iya, ingat Bang. Iklannya mobil Panther kan? Isuzu Panther. Cuman 44.000 sampai ke Bali katanya. Ternyata lebih dong kita nyampe ke Bali 44.000. Dia kembali lagi, itu bahasa marketing. Tapi ketika dia bisa membuktikan, selesai. Makanya aneh ketika sibuk ya orang overclaim, apalah itu, overprice dan lain sebagainya. Overprice aja dengan barang yang sama. Ardi bikin apa? Krim, aku bikin krim, sama. Ardi komposisi kita sama. Ardi jual 500.000, aku jual 2 juta misalnya. Lalu kemudian dipersoalkan, itu barangnya sama katanya. Dengan barangnya Mr. Blind, barangnya Ardi sama. Tapi Mr. Blind itu markup harganya sampai 2 juta. Lalu aku bilang, ini bukti pengiriman bahan mentah saya, bahan baku saya dari Jerman. Ardi itu pesannya di Thailand misalkan. Saya pesan bahan baku di Jerman. Dari bahan baku aja udah beda. Pasti harga juga beda, ongkos produksiku pasti beda. Pembuktiannya panjang. Dan kalau si produsen bisa membuktikan itu semua, selesai. Makanya kenapa sih urusan yang kayak perskincarean duniawi ini aku bilang huru hara? Ya karena memang semuanya serba dipaksain. Mentok-mentok ujungnya pemerasan. Sikat, ujungnya Dr. Richard Lee nggak jelas barangnya apa. Contoh nih, white tomato misalkan. Aku sudah bilang, seandainya ya di dalam white tomato itu zat kimia yang namanya misalkan ABC misalnya. Di dalam skincareku ada zat kimia juga yang namanya ABC. Boleh nggak aku bilang ada white tomatonya di dalam situ? Boleh. Karena ketika dibuktikan ABC yang ada di tempatku sama ABC yang ada di white tomato sama-sama ada. Jadi kan orang hanya berpikir bahwa si tomat putih ini dibejek-bejek, dihancurin, dimasukin dalam situ. Berarti semuanya harus ada di situ. Yang nggak begitu cara berpikirnya dong. Ketika minuman kemasan apa namanya UC 1000 itu ada vitamin C-nya 1000 mg di situ. Atau 1000 IU. Bagaimana kalau nggak ada? Ayo. Karena ada batas-batas toleransi tertentu. Makanya kembali lagi, sebelum itu dilaporkan, harus ada dulu pemeriksaannya. Ini loh yang membuktikan, ini loh yang membuktikan, ini loh yang membuktikan. Baru itu diproses. Bukan dilaporin dulu, baru diproses. Makanya aku bilang, salah kamar Tuan. Semua pemberkasan itu harusnya selesai di BPOM. Sekarang aku tanya, berkas BPOM-nya mana? Hasil kerja PPNS-nya mana?
Nggak bisa buktikan kan? Nggak bisa serahkan kan? Mm-mm. Lalu kita mau bilang apa? Selain ini dipaksakan. Betul. Pernah lihat orang bikin terasi udang nggak? Enggak. Nah, Nah, terasi udang tuh kepalanya doang, badannya nggak ada. Tapi kata orang terasi udang, harusnya kan ada udang di situ. Kalau Kan ada kepalanya doang, bau-baunya aja. Bau-baunya aja. bau udang. Saripati, dan saripati. juga Iya, bau-baunya aja ada. Harusnya kan ada udangnya di situ. Mana kok nggak ada udangnya? Nah, itu sah nggak tuh? Maksudnya termasuk overclaim kan? Ya enggak juga. Karena bisa dibuktikan dia bikinnya dari udang walaupun cuma kepalanya doang. Ya kan? Oh, walaupun tidak seutuhnya, yang penting ada nyerempet-nyerempet gitulah ya. Ya sama yang gue bilang white tomato itu. Ketika white tomato itu ada kandungan di dalam white tomato itu dengan ada yang kandungan dalam krim itu sama-sama terdapat di situ, selesai kan barang itu seharusnya. Betul. Dia hanya meminjam nama. Iya, betul. Dia hanya meminjam nama si white tomato itu untuk daya jualnya aja. Iya kan? Ini contoh nih. Kamu mau mata kamu sehat makan wortel. Karena di dalam wortel itu ada lutein. Bisa nggak aku pilih? Aku mau luteinnya aja, wortelnya nggak usah. Nggak bisa. Nggak bisa kan? Harus sama Dipisahin. wortel-wortelnya. Mm-mm. Makanya kalau mau sehat makan wortel. Padahal kalau mau sehat konsumsi lutein kan gitu kan? Iya. Ya itu kan cuman bahasa untuk dipakai untuk mempermudah ketika kita berjualan. Ini mengandung white tomato nih, daripada disebutin di dalam ini terdapat bahasa Latin misalkan, itu puyeng orang. Iya, betul. Kan itu kan sebenarnya logika-logika sederhana aja. Ketika nanti di persidangan pun aku yakin akan berdebat soal itu. Kalau yang dipermasalahkan nanti tentang si white tomato itu gitu loh. Jadi seolah-olah si WT-nya itu nggak ada. Tuh. Aku jujur nih, kalau disuruh komplain masalah konsumen, yang pertama kali ku komplain adalah Apple. Nggak ada apple-nya. Enggak, aku beli mahal kenapa ada keroak? Harusnya utuh dong aku dapat. Apple-nya kan. Kocak. Segitu mahal aku bayar, bisa ada yang hilang tuh sedikit. Apaan? Itu kan harusnya komplain masyarakat. Iya, betul. Yang ada typing nih dari Bang Sergio. Tapi Dr. Richard sudah membohongi masyarakat juga, dia sama Samira sama aja. Aku sepakat Bang, aku sepakat kalau dalam hal itu. Makanya aku bilang, aku di sini bukan untuk membela Dr. Richard. Kalau dia bersalah, hukum dia. Hukum. Cuman yang kulihat itu kan penegakan hukumnya. Jangan sampai ya. Berat sebelah. Betul, itu yang pertama. Yang kedua, jangan sampai ada kesan ini perkara dipaksakan. Kalau memang nggak ada pidananya, ngapain kita harus hancurkan orang sampai segitunya, gitu loh, ya kan? Makanya aku bilang, ini semua itu ada prosesnya. Jangan sampai salah kamar. Subjek hukumnya siapa? Siapa yang melapor, siapa yang dilapor, oke? Objeknya apa? Skincare yang bermasalah. Skincare itu apa? Sediaan farmasi. Yurisdiksinya di bawah siapa? BPOM. Nah sekarang aku mau tanya, sudah dilaporin ke BPOM belum? Kalau sudah dilaporin, mana hasil penyidikannya dari BPOM? Jadi secara prosedural ya masyarakat itu melaporkan karena obat, makanan, sediaan farmasi itu semuanya suplemen kesehatan, makanan tradisional, olahan itu semuanya ada di BPOM. Maka BPOM mempunyai fungsi dan kewenangan untuk
memeriksa, ya, menindak, menyelidiki, ya, dan menindak tentang itu. Lalu kemudian BPOM ini mengeluarkan rilis bahwasanya produk ini atas nama ini dengan nomor NA sekian, izin edarnya dicabut, tidak boleh beredar lagi, dan memerintahkan kepada brand owner untuk menarik semua barang tersebut dari pasaran terhitung sejak tanggal ini sampai dengan waktu 3 bulan misalkan. Nah, 3 bulan, ya, 3 bulan, BPOM turun lagi ke lapangan, ke pasaran, memeriksa kembali ada nggak masih barang beredar. Kalau masih ada, berarti melakukan pelanggaran kan si brand owner ini. Diberikanlah rekomendasi kepada penyidik Polri untuk menindak memproses secara pidana. Itu prosedurnya. Jadi dasarnya untuk bertindak itu sudah jelas. Tapi kalau cuma lapor lewat halo BPOM sebagai formalitas, habis itu langsung pindah. Ngerasa bahwa Tapi kata Dedi beda lagi bang, beda lagi, nggak usah tunggu rilis BPOM dulu. itu dia. Kalau Dedi kan yang paling tahu kasus kan. Tadi malam ku bongkar tentang yang lapor bukan Doktip, dia mau bilang apa? Katanya yang paling tahu kasus, harusnya dia tahu dong dari awal. Kalau dia tahu, kenapa dia sembunyikan fakta itu? Lalu dengan alasan itu kan strategi pelaporan. Kalau perbuatannya Dr. Richard Lee itu terang benderang seperti yang dijelaskan Dedi, menurut pasal ini sudah terang benderang, ngapain pakai strategi ngelapornya? Itu pertanyaan sederhana kok. Menurut pasal sekian dijelaskan sama Dedi sendiri yang jelaskan nih. White tomato semua dia sebutkan. Kalau sudah seterang benderang itu, untuk apa berstrategi dalam melapor? Apalagi itu deliknya umum, cukup diadukan aja. Akan jadi LP sendiri. Kan itu bahasanya Dedi sendiri. Ngapain Doktip teriak-teriak koar-koar seolah-olah menggiring kasus itu bisa mentersangkakan. Izin Mr. Blay. Iya, Dok, mau kemana? Jadi kalau nih, ini kan sebenarnya kalau di BPOM ini ya, untuk bagi pelaku usaha, baik itu pendistribusi, baik itu produksi ataupun distribusi, kalau misalnya ada temuan-temuan di lapangan, itu kan biasanya BPOM akan memberikan yang namanya CAPA. CAPA itu corrective action kalau nggak salah ya, atau corrective dan preventif ya. Ya gitulah, adalah mereka kayak listnya, ini ditemukan ini, apa nih yang harus kamu lakukan, terus sudah dilakukan atau belum. Nah itu open close lah kan, biasa seperti itu tuh. Nah sekarang ini kan case-nya si Doktip dan Miss Gosip ini kan ada produk yang sudah dirilis oleh BPOM. Artinya kan sudah diberitahu dan diumumkan dan sudah valid lah, udah bisa disebarluaskan lah informasi tersebut karena sudah dikeluarkan oleh si BPOM. Nah untuk kemudian ternyata ada produk yang masih beredar, artinya kita nggak perlu lagi ke BPOM kan, karena sudah rilis dia dan langsung aja ke PMJ kan gitu kan, artinya begitu nggak sih? Karena sudah valid, sudah dikeluarkan. Artinya sudah ada laporan sebelumnya kan tentang produk itu, sehingga BPOM mengeluarkan rilis. Oke. Nah betul, kemudian konsumen yang berbeda memesan kembali, menemukan ya barang itu ternyata produk NA-nya yang sudah ditarik, dan dilarang beredar. Berarti cukup dengan itu aja kan, dengan press release-nya kan? Iya dong, karena sudah ada keterangan resminya dari BPOM sebagai pemangku kewenangan ya. Udah selesai nih, ya kan? Ya, karena awalnya kan dia sanksinya administratif nih kan. Misalnya contoh, disuruh diperintahkan lah untuk ditarik, dimusnahkan, tidak diedarkan kembali, kan begitu kan? Adalah berita acaranya semua segala macam. Nah ternyata masih ada yang dijual. Nah artinya kan itu kan sudah tidak perlu lagi kita melaporkan ke PPNS BPOM.
kemudian PPNS BPOM melakukan penyelidikan dan penyidikan, kemudian diberikan dilempar ke kepolisian. Harusnya nggak gitu lagi ya, karena sudah ada Ya. press release itu gitu. Berarti kan gini, sederhananya ada dua perbuatan. Oke. Yang pertama yang dirilis BPOM, artinya barang itu sudah bermasalah. Oke. Yang kedua, perbuatannya adalah dengan sengaja menjual barang itu kembali, kan gitu kan? Karena faktanya ada barang yang dilarang beredar, ada fakta lagi barang itu sampai ke tangan konsumen Betul. setelah dirilis. Oke? Berarti kan ada dua perbuatan nih. Mm-mm. Yang pertama, perbuatan dia secara komposisi, ini misal ya, secara komposisi tidak sesuai dengan yang didaftarkan, maka izin edar dicabut. Perbuatan itu sudah dapat sanksi kan? Mm-mm. Sanksinya adalah dilarang diedarkan, ditarik kembali, dimusnahkan, dan lain sebagainya ya. Mm-mm. Lalu kemudian ada lagi satu nih. Ternyata si barang-barang ini masih dijual Mm-mm. Mm-mm. dari outlet resminya si brand owner, kan gitu kan? Mm-mm. Nah, artinya secara sengaja melakukan perbuatan melawan hukum kan? Mm-mm. Ya tinggal sampaikan ke PMJ Mm-mm. berdasarkan rilis BPOM tadi. Mm-mm. Artinya secara sengaja melakukan penjualan barang-barang ilegal. Iya, betul. Kenapa aku bilang ilegal? Karena izin edarnya nggak ada. Mm-mm. Izin edarnya sudah dicabut per tanggal rilisnya BPOM. Selesai bang, SO Dok. Iya. Itu baru fakta hukum namanya. Ya, artinya Nah, kita nggak perlu lagi, ke BPOM kan? Iya, artinya saat ini ya sebagai prosedural ya memang kita memberitahukan kepada BPOM, tapi sifatnya pemberitahuan. Karena sudah tidak mungkin ada sanksi lagi kan? Sanksi di perbuatan awalnya adalah pencabutan izin edar itu karena ditemukan komposisi yang tidak sesuai dengan yang didaftarkan. Ini contoh ya. Ya kan? Tapi perbuatan dia secara sengaja menjual kembali barang yang sudah dicabut izin edarnya itu kan perbuatan yang berbeda dong. Heeh. Pada saat izin edar itu dicabut, saat itu juga si produk ini tidak ada izinnya. Berarti kalau tetap dijual, dia akan menjual barang ilegal. Heeh. Oke? Siap. Jadi ke pasal 435-nya jelas ya, jelas banget ya. Iyalah. Sekarang rilis BPOM tanggal berapa? Ya kan? Pemesanan order barang tanggal berapa? Kalau kita bandingkan ya, kalau kita bandingkan dengan kasusnya DRL, produk-produk DRL kan belum pernah dirilis ya sama BPOM, bahwasanya itu tidak bisa lagi diedarkan, ada nggak sih? Belum ada. Nah, belum ada. Harusnya makanya itu harusnya dia ke BPOM dulu, baru dilakukan penyidikan, kemudian bagaimana itu hasilnya investigasinya lah gitu kan. Iya dong, ada rilisnya dong berarti. Iya, apakah ini sanksinya administratif kah atau apakah kan gitu kan? Iya. Nah kalau ini udah jelas ya, jadi dia terang benderang ya, lebih enak ya. Makanya mau tanya Miss Gosip, besok dia mau lapor bang. Oh ada white tomato katanya ada tuh Mr. Blind, udah di ini rilis. Sudah dirilis. Apa keterangannya? Nggak paham, belum pernah lihat aku, belum pernah baca. Makanya ini loh teman-teman, white tomato itu dicabut nggak izin edarnya? Kadang aku mau tanya ya, yang tidak sesuai komposisinya aja itu berhenti di BPOM. Ya kan? Tidak sesuai komposisi yang didaftarkan dengan yang diproduksi, dicabut izin edarnya, berhenti di BPOM. Nah sekarang Richard Lee, white tomatonya nggak ada. Dia bilang ada. Ditempelin lah stiker misalkan. Ya kan? Sekarang aku mau tanya, yang dimaksud nggak ada tomatnya itu yang mana? Kalau misalkan di dalam tomat itu ada H2O, air. Di dalam krimnya ada H2O juga, air. Terus dokter Richard Lee bilang,
ada kandungan white tomato di dalam sini. Gimana kira-kira? Kalau Dr. Richard Lee itu bukan kandungannya ya, itu cuma label apa bahasanya, relabeling ya mungkin ya. Kalau relabeling, Lanjut. ya, kalau misalkan relabeling, ini barang, ya kan, polosan. Ini barang Dokter Andreas deh, aku beli, aku bongkar, aku cabut semuanya, aku ganti labelnya sama punyaku, atau aku tutup deh, ku labeling ulang. Enggak. Yang saya tahu, Mr. Bland, ada barangnya masih. Jadi gini, ini misalnya ini produk tau Mr. Bland, kelihatan nggak nih? Ini ada brandnya apa? Athena lah, pokoknya apalah ditempelkan begitu. Tapi masih ada di dalamnya, itu masih ada. Itu yang menjadi masalah saat ini oleh BPOM itu. Iya. Jadi bukan kandungan, bukan. Iya, dia relabeling punya siapa? Punya dia sendiri. Apa itu namanya? Stiker baru ya? Stiker ya? Iya, penambahan stiker. Ya itu. Ya makanya kan katanya kandungan tomat putihnya nggak ada, white tomato. Tapi dia jual itu, dia bilang ada, terus ditempelin stiker. Padahal waktu ngedaftarin nggak ada katanya, ya kan? Nah sekarang kalau misalkan aku nih, ya, ngelabeling produk dari Korea, salahnya di mana? Tanpa izin dia nge-relabeling. Kalau ada izinnya bagaimana? Kalau beritanya sih itu ya. Iya, makanya Ini beritanya ya. aku tuh kadang begini, Mr. Z, masuk dalam konstruksi perkaranya atau konstruksi hukumnya ya, mengenai penerapan pasalnya, itu aku tidak tertarik untuk saat ini membahas itu. Iya, sama. Yang aku inginkan itu, kita dudukkan dulu perkara ini sesuai prosedurnya. Iya. Ini di mana gitu loh. Karena apa? Karena BPOM ini punya kewenangan dan fungsi. Jangan sampai kita mengangkangi ya, atau ada orang lain yang mengangkangi tugas dan fungsinya serta wewenangnya BPOM. Kita kan sebagai masyarakat berhak dong tahu terhadap transparansi informasi, keterbukaan informasi publik, kan boleh. Kita pertanyakan untuk Dr. Richard Lee, mana rilisnya, hasil kerja dari PPNS BPOM. Baru kita bicara tentang penerapan pasalnya kalau ada perbuatan yang secara sengaja dilakukan. Makanya pembuktiannya panjang, bukan sekedar ini terbukti begini seolah-olah terang benderang. Wah, kecuali ya ada barang ilegal yang dijual, itu udah pasti. Ini saya bacakan dulu ya. Ini 2014. Tanggal 14 Maret 2025. Saya bacakan ya. Itu kan laporannya di 2024 kan. Nah, ini 14 Maret 2025 ini BPOM pastikan white tomato milik Dr. Richard Lee overclaim, peredaran dihentikan. Oke. Jakarta, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM mengungkapkan produk suplemen kulit white tomato milik Dr. Richard Lee overclaim sehingga berpotensi menyesatkan dan membohongi publik. Informasi ini disampaikan BPOM dalam keterangan resminya. Dijelaskan di sana ada 2 pelanggaran yang ditemukan dalam produk white tomato milik Dr. Richard Lee. Apa saja? Produk suplemen kulit white tomato itu bermerek white tomato dengan nomor izin sekian, izin edar. Tercatat
di kemasan produsen produk adalah CV Athena Mandiri Group milik Dr. Richard Lee. White tomato tersebut menurut BPOM melakukan 2 pelanggaran. Pertama, relabeling atau mengubah penandaan. Dilakukan dengan menambah stiker bergambar tomat putih dan tulisan white tomato, ada tambahan stiker. Sedangkan dalam komposisi produk tidak mengandung ekstrak white tomato, jelas BPOM. Pelanggaran kedua adalah produk diedarkan dan diiklankan secara berlebihan atau overclaim. Klaim berlebihan itu seperti memutihkan dan mencerahkan kulit, memutihkan seluruh badan, membantu menghilangkan flek hitam dan bekas jerawat dari dalam. Hal itu melanggar beberapa peraturan karena berpotensi memberikan informasi menyesatkan dan membohongi publik, jelas BPOM. Atas tindakan relabeling dan overclaim tersebut, pelaku usaha melanggar. Ini ditulis semua ini, nomor 17 tentang kesehatan, nomor 8 tentang perlindungan konsumen, Peraturan BPOM nomor 10 2024 tentang penandaan obat bahan alam, obat kuasi. 4. Peraturan BPOM nomor 34 2022 tentang pengawasan periklanan. 5. Peraturan BPOM nomor 16 tahun 2023 tentang pengawasan peredaran obat dan makanan. Menjadi pertanyaan sekarang, apa sanksi BPOM untuk Dr. Richard Lee yang mengedarkan white tomato? Nah, saya bacakan nih. Saksi untuk produsen white tomato membatalkan sanksinya nih, membatalkan izin edar suplemen kesehatan white tomato, memberikan peringatan keras terkait pelanggaran kegiatan peredaran, penandaan dan iklan suplemen white tomato, memerintahkan pelaku usaha untuk melakukan penarikan dan penghentian iklan suplemen white tomato dari semua media. Berikutnya, menghentikan peredaran suplemen kesehatan white tomato yang tidak memenuhi ketentuan. Nah, inilah sanksinya. Jadi sudah disanksi ini, Mr. Bland. Silakan, Mr. Bland. Oke. Sudah dilakukan belum sama Dr. Richard Lee? Kalau sudah sanksi itu Dilakukan lah. dilakukan, nah selesai barang itu. Selesai. Karena tidak ada lagi yang dilakukannya setelah dapat teguran dan dapat sanksi. Selesai. Kalau dia menjual kembali, itu baru pidananya. Ya. Balik lagi ke tugas, fungsi dan wewenangnya BPOM. Iya. Makanya aku bilang Artinya BPOM melakukan tindakan-tindakan itu berarti sudah melalui proses, ya kan? Melalui proses dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. peraturannya kan? Ya. Iya. Artinya sudah dilakukan teguran keras, perintah untuk menarik semua barang, tidak melakukan penjualan kembali, ya kan? Dan itu pembatalan izin edar, ya kan? Ya. Nah, untuk memberhentikan semua bentuk iklan di semua media, ya kan? Itu sanksi-sanksinya tuh. Nah, ketika itu sudah dilakukan, semuanya dilakukan oleh Dr. Richard Lee, selesai. Ini Dokter Janet typing, belum tentu. Coba gimana Dokter Janet? Ya, silakan Dr. Janet. Maksudnya belum tentu, karena pidananya tidak hapus, pasti itu nanti jawabannya. Bukan. Jadi gini, Apa tuh? yang harus masyarakat pertanyakan, yang dalam hal ini saya pertanyakan, dari mana BPOM menyatakan white tomato produknya Richard Lee itu tidak mengandung tomat putih, itu dari mana? Nah, Apakah berarti kan Jangan dijawab dulu, apakah Mr. Bland, jangan BPOM dijawab. ini benar-benar melakukan uji laboratorium atau tidak? Karena
ya, karena yang saya kemarin ceritakan itu sertifikat analisis yang dari Cold Bio itu laboratorium yang ada di Amerika, juga pemasok ya tahu, dokter tuh ngoping, tahu dia selalu ngoping begitu, nggak apa-apa, biarin aja. Jadi ini salah satu pemasok yang ada di Amerika, peneliti juga namanya Cold Bio, laboratorium. Itu seperti yang ditunjukkan oleh si ibu-ibu yang merasa paling pintar, itu Ibu Vera ya. Itu mengatakan kalau white tomatonya si Richard Lee itu kandungan utamanya ada Solanum lycopersicum, kenapa nggak ditulis Solanum lycopersicum? Gitu, karena tidak ada Solanum lycopersicum. Yang ada glutathione gitu. Nah, dia menunjukkan sertifikat analisis. Nah, sertifikat analisis itu ditulis apa? Sediaannya itu serbuk kristal putih. Tidak disebutkan sediaannya itu serbuk tomat putih, tidak ada. Nah, judulnya di atas itu produk name, nama produknya itu glutathione. Sediaannya serbuk kristal putih, bukan serbuk tomat putih. Nah, sekarang ya kan, apakah si BPOM ini melakukan uji laboratorium? Nah, itu yang harus dibuktikan di masyarakat. Karena laboratorium internasional aja hanya menuliskan itu serbuk kristal putih, bukan serbuk tomat putih. Nah, dari mana sekarang si Topeng ini memaksakan ini loh namanya harus Solanum lycopersicum. Loh, ngapain kalau cuman Solanum lycopersicum? Apa sih artinya Solanum lycopersicum? Tomat. Jangan kok merasa pinter bahasa Latin. Solanum lycopersicum artinya tomat. Bahasa Inggrisnya tomato, kan begitu. Lah ngapain? Bahasa Jawanya sambal tomat. Ngapain itu kan, kalau beli serbuk tomat putih aja sampai juta-jutaan, sampai 2 juta. Ya beli aja itu serbuk tomat putih di Shopee itu. Ya masukin aja di kapsul gitu. Murah. Ya kan, coba cari serbuk tomat putih di sosial media berapa? Murah. Begitu. Ngapain harus beli sampai 2 juta? Begitu loh. Ya, artinya apa? Laboratorium internasional aja nggak berani mengatakan itu serbuk tomat putih. Nah, sekarang gimana Doktip itu harus memaksa, atau bagaimana sih Doktip itu membuktikan itu Solanum lycopersicum itu dari mana? Dan ngapain beli serbuk tomat putih harus 2 juta? Itu kan overprice. Nah, demikian BPOM. Uji laboratorium dia yang bisa menyebutkan itu tomat itu produknya itu bukan dari tomat putih, dari mana? Apakah BPOM melakukan uji laboratorium? Kalau misalnya faktanya nih, Dr. Richard Lee bisa mengeluarkan surat. Aku sudah bikin surat nih, minta tolong ke pabrik, aku buatkan glutathione dari ekstrak tomat putih, ada suratnya. Apakah yang disalahkan Richard Lee? Enggak lah, yang mau buat surat itulah. Loh, Richard Lee membuat surat ke pabriknya. Enggak, yang mengeluarkan sana, yang pabriknya. Nah iya, gitu. Iya kan? Tuh, jadi itu yang dikatakan oleh Dedi salah pabriknya. Bukan kalau dalam kasusnya si Topeng itu bukan salah pabriknya. Topeng itu menggandakan produk dengan 2 NA. Jadi satu produk asli, satu produk dengan NA palsu. Jadi bukan salah pabriknya, justru pabriknya harus komplain. Iya. Begitu. Ini kan BPOM sudah melakukan langkah-langkah tindakan tegas nih terhadap membatalkan izin, memberikan peringatan keras, memerintahkan pelaku usaha untuk melakukan penarikan, menghentikan peredaran. Kalau sanksi itu sudah dijatuhkan, apakah ini pidana? Kan begitu kan pertanyaannya ya Dokter Janet ya?
Bukan, kalau tadi maksudnya Dokter Janet itu, Dokter Janet mempertanyakan dasarnya. BPOM Iya, itu yang di mengatakan atas bahwa nih. Ya, iya. Nah, cuman itu persoalannya yang di kan yang atas kita nih. yang kita bicarakan itu kan saat ini adalah mana perbuatan pidananya Dokter Richard Lee. Iya kan? Yang kita tanyakan itu sebenarnya yang kita perlu kaji itu Ntar dulu, perbuatan Ben. apa yang dilakukan oleh Dokter Richard Lee sehingga dia dikenai sanksi pidana. Ntar dulu, Ben. Dokter, kalau mau naik sini ya, nggak apa-apa ya. Ini masih ada tempat. Kalau nggak ada tempat di sini, ada di atas handphone juga nggak apa-apa. Oke, lanjut. Jadi kalau misalkan dia sudah disanksi atas perbuatan itu, kemudian disanksi lagi, nebisin idem dong. Berlaku dong asas itu. Nah, itu pengacara yang harusnya bicara itu, Mr. Black. Aku ini pengangguran pengacara. itu makanya saya selalu bilang harus memandang ini secara komprehensif sehingga bisa menemukan celah di sini. Celahnya banyak kalau menurut saya ya. Ya, jelas, makanya aku bilang tadi ya. Kalau seandainya tadi dikatakan ya, BPOM yang kita selalu pertanyakan mana hasil kerja PPNS BPOM terhadap produk Dr. Richard Lee. Oh ternyata sudah ada nih di publik, ya dipublis ya, bla 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 bla. Atas semua kesalahan itu, pelanggaran tadi yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan itu telah diputuskan. Karena di dalam BPOM sendiri ada fungsi penindakan. Dan itu juga ada dasarnya undang-undang. Karena pengawasan obat dan makanan adalah di bawah yurisdiksinya BPOM. Nah, ketika pelanggaran itu dilakukan, kemudian dijatuhkan sanksinya, ya, lalu persoalannya dia akan dituntut dengan pelanggaran yang sama, yang sudah dijatuhkan sanksinya. Boleh nggak? Masalahnya pemahaman terhadap nebis in idem adalah hukuman dari hakim, Mr. Blind. No, putusan yang berkekuatan Ya, hukum itu, kan? Iya, itu masalahnya. Putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap ada bunyi hakimnya dia. Nah, sekarang kalau dia dijatuhi sanksi administratif misalkan, ya, kemudian sudah dilakukan, perbuatan pidananya Ya. di mana, Mr. Z? Harusnya ini BPOM yang ngomong. Karena Ini ya. aku bukan BPOM, jadi aku nggak mau ngomong. Makanya, ini kan kita bicara perbuatan, ya. Selama belum ada rilis dari BPOM, berarti barang itu legal beredar. Kita sepakat nggak? Karena ada izin edarnya. Iya dong. Iya. Legal dong. Bebas berjualan dong. Lalu kemudian ditemukan atas laporan atau atas aduan masyarakat misalkan, dilakukan penyelidikan, investigasi, dan lain sebagainya, ditemukan ternyata terdapat kesalahan atau pelanggaran dari produk yang dimaksud ini. Lalu kemudian izin edarnya dicabut, dilarang beredar kembali, dilarang berjualan, dilarang mengiklankan, kemudian menarik semua barang dari pasaran, ya kan? Selesai barang itu. Selesai. Kalau dia jual kembali, itulah pidananya. Iya. Nah, ini BPOM nih harus menjelaskan nih. Ketika BPOM nih sudah mengambil keputusan, apakah BPOM masih memindanakan? Nah, ini. Halo BPOM. Mr. Z, Begitu ya. saya mau tanya, Ya. sebelum ada rilis BPOM, barang itu dilarang nggak? Enggak. Setelah rilis BPOM, barang itu sudah dilarang berarti? Sudah. Kalau dijual Pertanyaan ini berarti? Kalau masih tetap dijual Kalau setelah di dilarang? luar, kalau dijual itu pelanggaran itu. Nah, pidana kan? Mm-mm. Iya. Kan itu kuncinya.
Mm-mm. Kenapa nih Dokter Janet kok tepeng Dokter Janet? Bicara aja Dokter Janet. Ya, enggak, kan Master Ben lagi bicara. Jadi ya itu tadi, kalau produknya itu sudah dicabut, artinya kan sudah nggak boleh diedarkan. Itu ya kan harus dimusnahkan. Jadi kalau diedarkan lagi berarti itu kan tindakan ilegal atau tindakan kriminal gitu. Kalau kata Bang Dedi opini. Lebih opini Kenapa? lagi Dedi. Kalau kata Bang Dedi opini. Iya, kalau Dedi kan bicaranya pasal. Ya kan? Kasian jadi tahu lo jangan digituin dia lagi tersesat. Itu lagi repot tuh di sebelah. Tersesat Panik jadi. mereka ini panik. Dibedah di sini panik. Makanya aku bagi. Aku sebenarnya diundang ke sana, cuman aku sudah begini Ayo aja kesana, yuk. teman-teman. Mau ke sana kita. Mau ke sana? Ayo. Ayo kita ke sana Ayo yuk. gas ke Kalau mau sana. ke sana, aku ayoin. Ayo. Teman-teman, tanya dulu. Tunggu dulu. Kita supaya adil tanya teman-teman di bawah nih. Teman-teman, tanya. kita ke sana dengerin atau di sini aja. Kita dengerin. Masa kita dengerin? Kita di sana dengerin Mr. C naik sama Mr. Blind. Gaspol. Setuju, Mr. Bentar Blanay. dulu. Mr. Coba. Ma itu Mr. Coba lihat di sebelah. Di sebelah penontonnya berapa? Di sini 217. Di sebelah berapa? Geser kiri aja lihat. Oh, ada si 43 di sana. Berapa? 43. Karena dia terlalu 43 kecil, orang. maka kita Kita di sini aja lah udah. Ayo, Di sana tetap terlalu aja di kecil. sini. Tetap di sini aja, oke? Udah Semangat kita di ya. sini aja. Gesernya, Cuma nggak bisa 43 ngegeser. orang. Ngapain? Padahal ya ada si Bopeng di situ, nggak naik penontonnya, Bah. Mana? Padahal udah Udah bantuin yang bilang dari geser. tadi. Layarnya geser dari Nah, kanan itu ke kan- kiri. Geser ke kiri, Dari ke kanan. kanan ke kiri, Dok. Dari kanan ke kiri. Iya, geser aja Geser gitu. geser kiri. Teman kita menghendaki kita bicara di sini aja, kok di sana nggak penting katanya, cuman ngoceh-ngoceh doang. Katanya gini, mungkin kalau ke sana Jadi bisa perlu- jadi 500 bantu-bantu Mr. Z. Ya, jadi Di sini aja ngapain? Brian, Di sini. Mas Ji, itu Dedi perlu Ya. di rukiah sama kalian. Rukiah dulu Dedi itu Aduh, kasihan. Dia kan kawan susah. kita. Agak sulit, setannya udah tebal. Udah badannya. susah, Cak. Udah kita ngomong begini-begini aja dia ajuin bukti-bukti ini. Bukan Beda itu lagi kasus ini ini loh. ya, katanya. Gimana kita mau rukiah orang dia lagi sama setannya lagi komal gimana? Lagi komal bareng itu. Kan pernah Biar, kan biar, bertanya, Bang Ded. Bang Ded ke apa? Oh, lagi dinobarin. Bukan itu si ini. Apa? Si Miss Gosip kan itu suaranya tadi. Nah, Oh, ada kalau mikrofon. NA-nya ini saya tunjukkan semua teman-teman. Kalau NA-nya ini sudah ada di saya semua nih. Nih, NA yang mana Mental nih? lagi Dokter Janet. Ke sana jangan-jangan. Kan Dokter Pencet Janet. Ini Dokter Janet. Dokter Janet diajak ke sana sih. Saya diundang terus dari tadi setelah dari saya live itu saya sudah diundang Mr. Z ke sono. Karena memang Di room siapa? Mr. Blind? Enggak, di sana tuh nggak sportif. Hostnya tuh nggak bisa Iya, gini, mengkondisikan. kalau misalkan kan Mr. Blind nih lagi bicara menyerang kubu mereka, dibisuin. Kita saya ngintip-ngintip komanya orang lain langsung putus. Iya. Kan udah di sini aja Dokter Janet. Tapi komanya mereka sudah nggak ada kayaknya. Masih. Di room siapa, Cak? Obet. Oh, Mami Obet. Kalau Mami Obet itu kan berharapnya gini, pernah terucap juga di dia karena dia kan masih Kalau dia kan sudah mengharap. memilih kubu. Enggak, Kalau dia kita kan nggak mengharap. berkubu. Enggak Begini pernah pertanyaannya disebut. begini ke teman-teman. Hah? Pertanyaannya begini, itu mereka itu pada beli enggak Nah, produknya? Itu. Enggak, ini kalau yang dia, aku dengar pernyataannya tuh Mr. Blind. kalau dia nggak mereka tuh beli, membela berarti dia pendukung semu. Ya memang Iya, karena sudah memang ada mereka- pembelaan. mereka Makanya tuh nggak bela sportif. itu
mereka tuh bela dengan harapan ada embel-embelnya untuk kasus NM. Iya memang. Gitu Makanya kan kalau kita di sini, kalau Nggak kita ada di sini kan korelasinya. Nggak supportif bisa. semua. Justru kalau dia berharap, oh nanti dokter yang bisa menyelamatkan, nggak bisa. Nggak ada korelasinya Justru soalnya. pendukungnya itu harus marah sama si dokter. Betul. Iya kan Kenapa? dia yang bilang dua M Gara-gara itu dapat dari DRL. gara-gara dia kan begitu sih. Ini ikut-ikut salah. Iya kan? Nah, Kan Karakternya Nia ini tuh pernah wah, berdebat. Nia tuh kan pernah berdebat kan gini. Dia kan bilang gini. Enggak katanya ini harus katanya kita harus dukung Doktip katanya biar RG masuk juga gitu loh enak aja dia NM masuk gara-gara jadi ada Mana ada intinya ke korelasinya situ begitu. loh. Mau balas dendam berarti. Iya gitu akan pernah Ya berdebat cuman begitu. persoalannya gini loh Nia. Kalau untuk orang-orang seperti kami ya, aku, Mr. Z, bahkan Kak Fitri, Dr. Janet, kalau memang Dr. Reza Gladys bersalah, silahkan hukum. Betul, hmm, Silahkan kalau memang terbukti bersalah ya, betul. silahkan. hmm. Karena kami datang di dalam kasus itu memang murni objektif melihat Kasusnya. perkaranya. Betul. Iya Kalau narasi kami ternyata lebih berpihak kepada Dr. Reza Gladys pada waktu itu, ya itu memang analisa kami demikian, bukan disetting-setting untuk membela. Karena Apalagi yang kami lihat buzzer. itu, ya yang kami lihat Tapi itu nggak- adalah perbuatannya. iya benar tapi nggak semua loh Mr. Blian dukung Doktip itu sebagian aja sebagian kecil lah termasuk yang Oh iya, yang Air Striker kan akun-akun nggak dulu. dukung. Yang dukung dulu kayak siapa ya kayak si drama halus semua itu pada enggak cuma Air ini Air Tadinya. Striker aja nggak dukung kok. Tunggu dulu. Tadi diomongkan sama Ardi tuh. Tadinya kalau dia mengulas masalah produk terkait itu mungkin edukasi terhadap masyarakat. Tapi ketika diembel-embeli dengan keinginannya untuk kepentingan pribadinya, ada approve yang bayar-bayar itu, ya kan? Terus mengatasnamakan konsumen sementara dia konsumennya aja pada mengeluh, nah itu masalahnya di situ. Makanya tadi Perhatian banget lo. Blan ngeliat jadi tersesat. nggak, gua tuh sebenarnya gini, Bah. Kita ini kan sudah orang yang mungkin ya sering gitu. Siap kok. Bentar. Sering Ada bosku nih, ada bosku nih. Siap kok. Mana kok? Kok nggak ada kok? Siap kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iji, Salam kok. Siap kok. Bener lagi di Palpajin kok. Waalaikumsalam. gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah kok, siap kok. Saya Silakan, Juk. tungguin ini Pak Beni. Nggak ini, katanya dia telepon saya tadi terkait dengan PMI yang di Malaysia itu kok. Oh ya, yang mana ya? Yang itu kok, yang pejabat kedutaan besar di sana yang dia bilang itu PMI ilegal, itu musuh negara, musuh internasional tuh loh, kok penjahat internasional tuh loh. Oh, kalau ini saya kurang tahu ya. Cuman Pak, tadi saya Oh. menyampaikan saya butuh bantuan nih terkait Oh siap kok. teman saya Mbak mau ngomong gimana ya? Mbak Novi. Kan lagi ini sama si Yuni. Hah? Nah, saya kemungkinan nanti akan ke sana, Pak. Oh siap. Ya, nanti saya berkabar Bapak ya. Siap kok, siap Izin ketua. Bapak, Siap. izin semuanya. Mohon maaf tadi, Abang yang di atas saya potong pembicaraan tadi. Mohon maaf, Pak. Mohon maaf. Izin pamit diri. Aman kok, Aman kok, siap kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. iya benar Ini bos saya di Jakarta, teman-teman. iya Ica udah dengar Ya, belum oke, Ca? lanjut. Kasus Novi itu yang tadi tuh Kenapa? iya kan lagi ada kasus juga sama perawat Itu Dia yang mah tadi keliling dibahas aja sama ini perasaan. yang tadi dibahas sama yang barusan naik tadi sama namanya Yuni. Iya, itu kita mau up juga. jadi ya maksudnya mendukung Yuninya apa mendukung Novinya?
Ya, Kalau Mas Bingung Jiwa Mr. G. hukum, Kalau dari Mr. G narasinya bingung. kayak tadi mah udah tahu aku. pokoknya kalau Mr. Mas G Jiwa jadi udah. hukum. Saya bersama beliau. Iya, maksudnya beliau ke arah mana? Arah kiri apa arah kanan? Yang jelas berseberangan. Berseberangan dengan saya. Nah, Ini komal ini, jangan dibuka semua. Oh iya. Ntar capri aja lah Mr. Z. Nah, terus tadi ya maksudku sama teman-teman nih semua, kita semua ya. Kita ini kan orang-orang yang sering atau bersinggungan atau berteman atau berkomunikasi atau berinteraksi dengan teman-teman praktisi hukum. Kita belajar hukum sama teman-teman yang praktisi hukum gitu ya. Seharusnya kan sedikit banyaknya itu ada lah yang nyantol di kepala kita, ya kan? Kalaupun tidak bisa menguasai atau mendalami, setidaknya untuk hal-hal sederhana, logika-logika hukum dasar itu setidaknya kita tahu gitu ya. Makanya aku bilang, sebelum kita masuk dengan yang urusan pasal memasal itu ya, kenapa kita nggak belajar dasar-dasarnya dulu deh untuk kita masuk ke dalam pembahasan perkara, pembahasan kasus tuh. Yang perlu kita lihat itu pertama kali apa? Sebelum ke sana, sebelum ini pasal bacakan, itu kalau orang mereka udah ngerti, udah sering, ya begitu memang cara mainnya. Tapi kalau untuk orang-orang awam, aku ingin kasih tahu teman-teman, yang pertama itu paling sederhana ya, dalam sebuah peristiwa kasus atau perkara itu, lihat dulu subjek hukumnya. Siapa yang dilapor, siapa yang melapor, siapa pelaku, siapa korban gitu loh. Oke? Terus yang kedua, objeknya apa? Yang dipermasalahkan itu apa objeknya? Baru kita lihat perbuatannya. Terakhir, ya kan? Nah, makanya kita masuk nih ke subjek hukumnya siapa? Pelapor, terlapornya siapa? Oh, terlapornya Dr. Richard Lee, ya kan? Pelapornya siapa? Dokter Samira bohong, ternyata bukan. Yang lapor itu Hardian. Nah, udah nih, Samira minggir, nggak ada urusan. Haryadi. Oh, Haryadi, Hardian, Haryadi. Samira minggir, nggak ada urusan, ngapain? Ya kan? Betul. Yang punya legal standing untuk menjelaskan perkara ini ya pasti pelapor lah, atau minimal kuasa hukumnya pelapor. Bukan Bukan Bopen. Samira, mau ngapain dia? Haryadi itu yang pelapornya Dokter Janet. Pelapornya Dokter Janet, pelapor DRL. Itu dulu, baru kita bisa tahu Maksudnya nih. apa? Pengacara atau siapa Haryadi? Enggak, individu, orang individu. biasa, individu. Terus hubungannya apa? Apakah dia menggunakan produknya Richard Lee? Nah itu dia. Nah, itu dia. Itu nanti kan secara ini aku mau masuk perlahan dulu dok, perlahan dulu. Sebelum profiling ya, sebelum profiling. Kita lihat dulu subjek hukumnya, pelapornya. Oh ini namanya Haryadi, terlapornya namanya Dr. Richard Lee, ya kan, ini subjek hukumnya nih, ya kan. Lalu kemudian objeknya apa? Skincare, ya kan? Objeknya. Lalu kemudian perbuatannya apa? Diduga, nah, kan, melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud melanggar Undang-Undang Kesehatan dan Perlindungan Konsumen. Baru dijabarkan, baru kita bicara guys. Nah, untuk membuka spektrumnya, kita mulai dari profiling dulu orangnya. Haryadi ini siapa? Dr. Richard Lee siapa? Oke. Baru kemudian skincare yang mana yang dipermasalahkan, ya kan? Nah, baru kita lagi tarik kembali. Skincare ini pengawasannya itu di bawah yurisdiksi instansi apa, lembaga apa? Oh, ternyata BPOM. Bagaimana peraturan di dalam BPOM tentang pengawasan obat dan makanan?
apa tugas dan fungsi BPOM, itu semua sudah disampaikan Mr. Z. Di komalnya Mr. Z semua sudah dibahas, dikupas tuntas. Kapan? Kemarin. Bedah peraturan BPOM. Kemarinnya lagi. Aku kok lupa. Alah, bilang aja mau ngulang lagi. Kepanjangan Mr. Z diulang lagi. Oke. Ya, artinya- Saya mau ambil tema baru, Mr. Brand boleh ikut ya? Mungkin Nggak mau. teman-teman yang berkaitan dengan ini boleh ya? Hah? Tema baru apaan? Pekerjaan saya Mm-mm. Apalagi nih? terkait dengan Zuni dan Novi. Nanti aja lah. Kita teleponan aja dulu. Teleponan dulu Mr. Z. Biar nggak roaming. Ini komal-komal saya kok suruh nelpon gimana sih? Lah ya nanti, masa mau sekarang. Kan mau dibahasnya sama kami, teleponan dulu. Itu loh teman-teman, baru nanti kita melihatnya prosedurnya. Secara prosedural itu seperti apa sih penanganannya khusus untuk pelanggaran tentang perlindungan konsumen dan undang-undang kesehatan ini. Ini kan undang-undang lex spesialis. Ya kan? Betul. Bukan KUHP. Ini lex spesialis. Pasti ada perlakuan khususnya juga pasti ada. Lalu kemudian Malam kok. BPOM sebagai pihak yang bertanggung jawab ya, punya wewenang Ya. terhadap pengawasan obat dan makanan, harus juga memberikan hasil kinerjanya atas peristiwa ini. Makanya tadi kita bilang, kalau sudah itu semua secara prosedural sudah dilakukan, maka akan lebih mudah. Begitu teman-teman. Ini bukan opini ya, ini kita bicara berdasarkan peraturan perundang-undangan aja, gitu loh. Ya beda lah memang ya, nonton 40 sama 200 kan memang beda. Iya. Ya. Ini memang kasus ini pelik, tapi tidak bisa apa namanya itu, tidak bisa narasi kita ini yang benar sebenarnya benar berdasarkan apa yang menjadi aturan, tapi tidak bisa diterima oleh mereka di sana, karena di sana itu pokoknya mereka adalah tampungan dari yang itu gitu loh, yang kemarin itu yang kecewa gitu loh kawanku. Oke, kita harap maklum aja. Itu pokoknya rumusnya pokoknya doktip yang benar. Kalau yang nggak benar itu pabriknya atau orang lain itu yang salah. Pokoknya doktip itu yang paling benar gitu. Ini Kak Fitri udah turun nih? Belum. Masih ada Bu Fitri, tapi tidur Bu Fitri kayaknya. Udah bobo dia. Dia dengar suaraku bobo dia. Wah, iya betul sekali. Dia suka bilang begitu soalnya ketiduran dengerin suara Mr. Blind katanya. Ya. Terus apa ini? Selamat malam Apa kok. ini? Malam Pak. Bentar dulu, biar cerita dulu. Kok gimana kok ada cerita? Ini kok biar dipecahkan kita kok. Siap kok. Waduh, jangan digedein Pak, jadi sungkan saya Pak. Saya buka kamera aja. Kan nggak kelihatan kok. Jangan lah. Mohon izin. Jadi ini Pak, permasalahan ini kan jujur saya kenal dua-dua nih, tapi memang hubungan saya lebih baik. Gimana ngomongnya? Saya dengan Yoni kurang baik, tapi dengan Novi, Kak Novi ini masih batas teman dan tidak ada masalah. Oke, siap. Jadi permasalahannya ini ternyata dianggap si Yuni ini mencomot video dari Teh Novi, di mana ada cuplikan videonya. Udah tuh ada tulisan juga Teh Novi kayaknya pernah kesini dari komen salah satu followers, dinaikkan ke video itu. Nah tuh di belakang dari ending dari video itu ada salah satu bapak yang saya kurang mengerti itu bapak siapa. Nah si bapak itu menyatakan bahwasannya ada YouTuber memfitnah bahwasannya ini si anak yang unik ya, yang unik
yang unik ini pernah di dol ngono loh. Piye ngomongnya? Pernah didol terus jarene masih ada mahkotane ngono loh. Aku takut kena ban jadi pusing ngomongnya. Nah, ternyata setelah saya tanya dari Tenopi apa yang terjadi ya? Karena kan ada kontaknya. Tenopi menyatakan bahwasanya dulu memang dia pernah di LP-kan. Nah, pada saat perjalanannya LP itu ternyata hasil dari visum yang bersangkutan ini faktanya memang sudah tidak ini. Ya, saya nggak mau ngomong, pokoknya berbeda dengan fakta yang dikatakan memfitnah itu. Ya. Nah, di sini kan ada kita pilahkan dulu ya ego sektoral, kita ngambil sisi hukumnya Pak ya. Nah, sudah dihubungin dari pihak Teknopi ini untuk take down tuh video karena dianggap menggiring opini. Nah, dari sisi satunya lagi Mbak Yuni ini ngomongnya saya nggak nge-spill nama nih gitu loh. Dan kebetulan di video itu memang tidak ada wajahnya Tenovi. Cuman di dalam video itu ada videonya itu adalah wajah dari orang lain di cuplikan Tenovi. Dan sekarang Tenovi ini didesak oleh orang itu untuk meminta si Yuni men-take down video itu. Iya. Nah, dan si Yuni juga sudah melontarkan perkataan minta maaf secara publik. Dan dari pihak Tenovi sebenarnya tidak meminta itu. Mereka hanya meminta men-take down video itu. Tapi sampai saat ini video tersebut tidak di-take down. Kedua, ini kasus pertama. Ada lagi kasus lanjutannya adalah mediasi lah, mereka kan mediasi. Yang lihat dari attitude-nya Miss Yuni juga oke lah. Meminta maaf, ngomongnya enak juga, minta maaf, izin gitu, maaf izin, berulang-ulang kali dia mengatakan itu. Nah, cuman pengacara ini menganggap bahwasannya si Yuni ini menelpon pengacara itu pada saat lagi live. Pada saat lagi live, dan pengacara ini tidak mengizinkan pembicaraan itu di-live-kan. Cuman si Yuni mungkin dia ada melontarkan kata-kata di awal itu, saya lagi live loh Pak gitu. Cuman bapaknya nggak mengizinkan, bapaknya kenapa kamu telepon gitu. Menurut Bapak dari kasus ini apakah ada sisi hukum yang perlu diperhatikan nggak sih? Ya, kalau permintaan take down tadi itu karena menyangkut nama orang itu, ya mau tidak mau harus dilakukan. Pertimbangannya apa dia nggak men-take down, sementara sudah ada permintaan dari yang bersangkutan. Karena itu terkait dengan take down. Karena dengan adanya video itu mungkin orang yang bersangkutan merasa dirugikan atau namanya dicemarkan. Intinya ada kerugian lah, meskipun wajahnya atau apa tidak terlihat, begitu kok. Nah, kita syaratnya adalah sejak permintaan take down itu, kemudian video itu masih ada, harus ada tangkapan layar ya kok ya. Ya Pak. Tangkapan layar. Kemudian nanti supaya dijelaskan kerugiannya seperti apa. Kemudian terkait dengan adanya, aku nggak tahu ini teleponnya seperti apa, tapi sedang live kemudian ditelepon, itu tergantung yang live mau menerima telepon atau tidak. Kalau nggak diterima juga sebenarnya nggak apa-apa gitu. Terus dalam pembicaraan di live itu apa, kita kan belum gamblang kok. Nah, kalau yang di live itu, yang setahu saya bukan pengacara yang nelpon, tapi dia sedang live, dia menelpon ke pengacara. Oh, dia yang sedang live nelpon ke pengacara. Ini seingat saya Pak, tapi saya sedikit lupa.
Seingat saya. Oh. Kalau kondisinya seperti itu bagaimana, Pak? Ya, ya sama dengan saya. Kalau saya sedang live, kemudian saya telepon-teleponan dengan Koko, artinya saya sengaja ini mau memperdengarkan pembicaraan saya ke publik. Sementara yang namanya telepon itu berlaku privat, begitu kok. Oke. Tetapi kita nggak tahu isinya apa. Isinya apa? Bicara berdua lewat nomor ke nomor itu privat kok. Tetapi kalau pembicaraan saya kemudian di live kan itu publik kok. Semua orang tahu pembicaraan yang privat. Begitu kok. Oke. Nah, kalau dari sisi mungkin tadi ada teman-teman yang membela Mbak Yuni ya. Kalau dari sisi teman-teman ini apakah gimana ngomongnya ya? Saya yang nanya kok. Sekarang pendapatnya Mr. Blind. Setelah kita ini berbincang ini masalah ini Mr. Blind, ya walaupun baru sedikit, mungkin Mr. Blind ada pendapat, silakan Mr. Blind. Ya, kalau tadi ada 2 kasus kan ya, dua peristiwa, bukan Ya. 2 kasus, 2 peristiwa. Di peristiwa yang pertama, kalau ada orang mengupload sebuah video, kemudian di dalam video itu ada cuplikan video yang menyangkut orang lain. Lalu kemudian orang yang di dalam video itu minta men-take down video tersebut. Pertanyaannya cuma satu. Dari mana dia dapat video itu? Kalau sifatnya publik, itu nggak bisa dituntut. Ya, itu yang pertama. Jadi secara hukum, karena itu dia di publik, dia mendapatkan video itu di publik, ya, dan kemudian tidak ada menyinggung nama seseorang, misalkan, atau tidak ada upaya untuk mendiskreditkan orang lain secara mainstream, itu dia tidak bisa dituntut. Karena video itu didapatkan publik, kecuali video itu dicuri, diambil secara ilegal. Contoh misalkan dari handphonenya, video pribadi kemudian diposting. Nah, tapi kalau video cuplikan itu diambil dari VT yang sudah ada, atau cuplikan video dari YouTube atau dari manapun ya, yang sifatnya publik, ya nggak bisa karena itu sudah menjadi domain publik. Itu di peristiwa Videonya. yang pertama. Ya, videonya. Karena sudah menjadi domain Narasinya. publik. Ya kan kita nggak tahu narasinya, Mr. Z. Karena tadi yang saya dengar bahwa si orang ini, si Y, itu kan memposting sebuah video, di dalam video itu ada potongan atau cuplikan video tentang orang lain, ya kan? Nah, orang lain itu mendesak kepada si N untuk video itu di take down, kan gitu ceritanya. Nah, makanya saya bilang, kalau cuplikan video di dalam videonya si Y itu didapatkan secara publik, ya itu domain publik, nggak bisa diapa-apain. Iya. Nah, makanya dilihatlah nanti tergantung narasinya. Apakah narasinya itu mendiskreditkan atau menyerang harkat martabat orang lain dan terbukti secara mainstream ya, baru bisa gitu. Tapi kalau hanya sekedar postingan biasa itu tidak bisa. Terus peristiwa yang kedua, betul seperti Mr. Z bilang bahwa pembicaraan publik antara nomor telepon dan nomor telepon itu sifatnya private. Oke. Selama tidak di loudspeaker walaupun live dan tidak terdengar suara orang lain, hanya suara kita saja, itu juga tidak jadi masalah. Berbeda ketika saya nelpon secara sengaja, saya loudspeaker. Lalu saya kasih lihat nih ke layar, saya lagi telepon pengacara saya lagi telepon Mr. Z nih, gitu. Oke. Saya lagi telepon Mr. Z nih, dengerin ya guys. Saya kasih lihat nih ke masyarakat atau ke publik. Nah, pembicaraan kami itu bisa dituntut karena menyebarluaskan tanpa izin, ya kan? Tapi kembali lagi, kalau hanya sekedar gimana Mister udah makan apa belum? Oh belum, ya wis lagi di mana posisi? Ini ya udah bye bye, ya udah nggak ada. Balik lagi ke isi kontennya. Ya, balik lagi ke situ gitu. Kembali lagi, penyebar luasan itu ditujukan untuk apa? Apakah untuk menyerang harkat martabat atau menjatuhkan kredibilitas seseorang? Nah, itu bisa keberatan. Tapi kembali lagi ya, kalau dia nelpon terus handphone dia tempel di telinga,
Dia nggak ngomong, dia nelpon siapa nih, halo, aku lagi live bang, ini gini, misalkan gitu ya. Yang dia sebarluaskan kan omongannya dia di live itu, bukan orang ini yang ditelepon. Kecuali di loudspeaker ya, itu baru bisa. Begitu kira-kira misalnya pandangan saya. Iya, sebenarnya kalau saya dengar tuh ada 3 peristiwa. Soalnya ada yang jual-jual tadi, ada yang jual-jual ini sesuai dengan ada visum-visum tadi. Tapi kan itu nggak ditanyakan ya, Mr. Bland ya. Ya karena aku nggak tahu yang jual-jual apa itu. Enggak, maksudnya yang itu tadi privat, itu privat. Iya, soalnya tadi kan aku dengar ada 2 peristiwa kan. Ada Iya. peristiwa, terus kemudian kronologisnya dari apa namanya, dari video itu minta maaf, terus ada apa mediasi dan lain sebagainya gitu. Itu ya. Tapi kalau menurutku tadi kalau untuk permintaan take down VT, kalau VT yang Itu cuplikan didapat. itu didapatkan dari publik, artinya Publik, VT gitu ya. Lalu kemudian narasinya itu tidak ada menyerang harkat martabat orang lain, itu tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban hukum. Gitu. Karena perbuatannya nggak ada pidananya gitu. Karena balik lagi itu kan domainnya domain publik. Ya. Nah terus kalau peristiwa yang kedua yang tadi itu, selama omongannya si lawan bicara kita tidak terdengar di live itu, ya itu bukan penyebaran. Yang dia sebarkan kan mulut dia sendiri kan, omongan dia sendiri gitu, percakapan dia sendiri. Oke. Mungkin saya harus ngelengkapin ya. Oke. Jadi di dalam Iya. video itu ada kata-kata seperti kan ada video di depan videonya Tenov ini, cuplikannya ya, publik lah mungkin ya, publik. Habisnya di belakangnya, oh berarti yang di dalam orang tersebut yang 3 tahun lalu datang ya berujuk pada video anggapannya saya ya kan, berujuk pada video itu memfitnah dong. Iya, dia memfitnah. Ini bukan kata Yuni, tapi kata narasumber yang ada di dalam video itu. Nah, yang untuk masalah ini sih sepertinya saya nggak mau langsung tertuju ya. Coba saya tanya aja, bagaimana kalau misalnya memang terdengar secara publik? Nah, kalau misalnya pun sudah seperti itu, yang pertanyaan saya adalah bagaimana kalau misalnya saya adalah Yuni, bagaimana saya harus menanggapi kasus ini dan semestinya apa yang harus saya lakukan? Kalau sebagai Yuni, Silakan, Mr. Bland. kalau sebagai Yuni seperti yang saya bilang tadi, kalau video itu tidak ada mens rea itu niat jahat ya, niat jahat untuk menyerang harkat martabat orang lain, ya melakukan perbuatan fitnah atau apa namanya berita bohong, itu tidak perlu di take down VT-nya, gitu. Tapi kalau memang tidak ingin terjadi masalah ya, kalau ada orang minta di take down ya. Narasi itu tadi yang kalau narasi di dalamnya misalnya ada hal-hal yang membuat yang bersangkutan merasa tersinggung misalnya, Mr. Bland. Iya, itu kan maka nanti jatuhnya kan mengenai pasal apa yang akan disangkakan kan, Mr. Z? Ya kan? Iya, iya. Kan ada perbuatan, makanya si Yuninya ini perbuatannya apa? Kalau dia misalkan mau menyerang gitu ya, atau menggiring opini itu nggak ada pasalnya. Fitnah, apa yang difitnahkan kan gitu. Iya. Jadi kalau misalkan hanya memposting, ini contoh stitch video itu kan publik. Misal nih, Mr. Ji ngomong begini, saya stitch di dalam video itu langsung saya bilang apa yang diomongkan orang itu nggak benar. Dia ngomong sembarangan aja tuh, opini doang tuh. Nah, itu justru saya menyerang kan. Tapi pengambilan video itu nggak salah karena itu saya stitch dari video publik. Video yang sudah publik. Iya, domain publik itu. Kalau misalnya videonya settingannya tidak diizinkan stitch tapi video diambil, ini kasus lain ya misalnya ya. Ada video saya misalnya, saya nggak izinkan untuk men-stitch, saya lock semuanya, nggak bisa di-download juga. Tapi ada yang men-stitch atau men-download video saya dan di-stitch, itu bagaimana Pak? Kalau misalkan itu di posting di mana? Posting privat atau posting publik?
Kalau posting publik ya milik publik. Bahkan di screenshot pun, di screen record pun boleh. Karena domainnya domain publik. Berbeda ketika akun itu benar-benar akunnya aja privat gitu ya. Artinya memang orang tertentu yang bisa mengakses video tersebut. Contoh orang yang berteman, kemudian diposting dengan orang yang tidak berteman. Nah itu kan berarti dia mendapatkannya secara ilegal. Dari mana dia dapat video itu? Sementara akun saya itu private gitu. Tapi kalau akunnya publik, lalu kemudian bisa diakses orang tanpa harus memfollow atau di-follow, ya itu namanya domainnya domain publik gitu. Oh, dapat masukan berharga ini. Terima kasih Mr. Blay. Iya, iya. Ya. Jadi kita bedakan dulu yang